Oke, di sini gue ingin menyampaikan hal-hal yang gue pelajari dari Salma selama ini. Ya sebenarnya banyak, tapi yang bisa gue sampaikan di sini ya mungkin secara garis besarnya aja ya. Yang pertama adalah tidak gila pujian. Berkali-kali gue lihat di beberapa kesempatan, Salma itu dipuji dan dia selalu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dia tidak menolak pujian itu, tapi juga tidak memanfaatkan pujian itu untuk membuat dirinya terlihat tinggi gitu loh. Padahal kalau dia mau sombong ya soal musik ya dia bisa aja karena dia emang jago gitu loh. Tapi enggak, gue selalu memandang dan mengenali Salma dimanapun dia hadir, dia selalu jadi orang yang tidak gila dengan pujian. Yang kedua adalah musik untuk kesenangan, bukan untuk kemenangan. Salma itu kalau nyanyi duo atau trio selalu mengambil part harmonisasi ya. Dimana banyak orang mungkin penyanyi yang biasanya nyari aman, sengaja ngambil lead vokal biar nggak pusing nyari nada harmonisasinya. Tapi Salma dia selalu membackup sebuah penampilan ketika duo atau trio, dan ketika unisound dia cenderung memelankan volume suaranya. Itu salah satu hal yang sering banget gue tangkap dari apa yang dilakukan Salma di panggung. Yang ketiga, pintar menempatkan diri. Lagi-lagi gue yakin Salman yang selalu ngikutin Salma pasti pernah merasa kalau Salma itu seperti punya banyak karakter yang akan kelihatan tergantung dari tempat dan situasinya. Dari hal simpel aja ya, dari cara ketawa Salma. Cara ketawa dia kalau di Idol Live itu berbeda dengan cara dia ketawa di panggung, cara dia ketawa di podcast, dan juga cara dia ketawa di acara TV. Silakan kalian perhatikan. Bahkan untuk wajah bingung aja, dia itu bisa beda-beda loh, tergantung situasinya dan tempatnya. Itu menandakan bahwa dia orang yang pandai menempatkan diri. Bahkan di X Factor kemarin pun dia sempat ngelawak kan, tapi entah kenapa tetap aja terlihat elegan gitu loh. Beda dengan lawakan yang biasa kita lihat dia di Idol Live. Ya susah sih buat dijelaskan, tapi gue yakin kalian pasti paham lah apa yang gue maksud. Yang keempat adalah Salma sebagai backup man ya. Salma itu seringkali berperan sebagai backup man atau orang yang selalu stand in ya. Kita sering dengar dari teman-teman dia, terutama di Idol, bahwa teman-temannya juga banyak belajar vokal dari Salma. Bahkan kalau kalian perhatikan, Salma itu selalu membackup bahkan mengarahkan rekan duetnya kalau misalkan mereka lupa lirik, lupa improvisasi, atau lupa pembagian vokal. Bahkan kadang Salma pun menggantikan bagian yang lupa itu. Gue yakin kalian sering ngeliat Salma seperti itu di panggung. Atau mungkin kalian nggak ngeh aja gitu. Gue sebagai orang yang sering nonton Salma dan juga bikin konten bedah penonton Salma, gue sering banget ngeliat itu. Yang kelima, apresiatif, respectful, dan tahu cara menghargai. Ya, kalian pasti sering nonton Salma di podcast, dan setiap kali dia menyebutkan nama Salman, dia selalu menceritakan Salman itu dengan penuh kebanggaan. Buat gue itu salah satu cara dia untuk menunjukkan bagaimana dia sangat menghargai kehadiran fans. Dan gak hanya itu aja, gue pun sebagai fans Salma, gue merasa sangat dihargai dengan apa yang sudah dia berikan melalui karya-karya dia. Yang keenam adalah manajemen emosi. Tidak hanya punya kontrol emosi yang luar biasa di atas panggung, di luar itu pun dia punya manajemen emosi yang sangat baik kalau menurut gue. Itu terlihat dari cara dia menyikapi sebuah masalah. Ketika ada masalah, dia tidak gegabah, tidak buru-buru mengeluarkan statement apapun. Dia membiarkan itu semua sampai masalah itu berlalu dengan sendirinya. Bahkan untuk membalas DM dari hater pun dia bisa setenang dan sebiasa itu loh. Jadi kita yang suka ke-trigger sama omongan orang, kayaknya perlu belajar dari Salma sih. Yang ketujuh, tidak ingin maju sendiri. Seperti yang tadi gue singgung, Salma selalu mensupport teman-temannya, dan juga mensupport Salman. Dia selalu hadir memberikan apresiasi di saat ada Salman yang berkreativitas menggunakan karyanya, baik itu mengcover lagu atau kreasi-kreasi instrumen lainnya, dan itu menunjukkan bahwa dia juga ingin kita sama-sama maju bareng-bareng gitu. Bahkan dia pun berhasil melibatkan kedua orang tuanya untuk ada di dalam musik videonya sendiri, yaitu di lagu Rumah. Dan menurut gue itu salah satu cara berbakti yang gak semua orang bisa lakukan sih. Oke, mungkin itulah 7 hal yang bisa gue highlight atau gue tuliskan secara garis besar. Ya walaupun sebenarnya banyak hal dari yang kecil-kecil yang bisa gue pelajari dari Salma, tapi yang bisa gue sampaikan ya 7 hal ini. Dan
Gue pun sebagai orang yang mungkin secara usia gue lebih dewasa dari Salma, tapi itu tidak menghalangi gue untuk bisa belajar dari dia. Karena memang gue selalu menghormati seseorang itu berdasarkan ilmunya. Dan buat gue, Salma itu punya banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dan kita pelajari, sekaligus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gue pin di kolom komentar. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebut namanya Salma Salsabil Aliyah, Putri Mandaya.